Revival adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dikenal dengan nama BOM, Business Office Ministry atau Blessing Over Marketplace. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sambut kehadiran Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Ketika 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang, seorang bayi telah lahir untuk kami, seorang putra diberikan untuk kami.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sungguh Tuhan, Engkau datang dengan penuh kasih. Sungguh karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Engkau telah datang, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami. Bapa, dalam ibadah Natal More Ministry pada siang hari ini, kami mengundang kehadiran Tuhan. Berkenan Tuhan melawat setiap kami, sehingga dalam ibadah pada siang hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan kami, untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan mengikuti ibadah ini. Tuhan hantarkan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, sehingga boleh bersama-sama kami meninggikan nama Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mengikuti secara live Zoom Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan makna Natal dalam ibadah pada siang hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Siaknya akan menyampaikan kabar sukacita. Urapi Tuhan, kuduskan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa buat perlengkapan yang kami pakai biarlah berfungsi dengan baik. Urapi dan kuduskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut kehadiran Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Selamat Natal untuk kita semua. Boleh beri salam dulu kiri kanan depan belakang Anda, katakan selamat Natal. Selamat Natal untuk More Ministry. Kita akan bersuka cita menyembah memuji Tuhan di tempat ini. Sebab kita percaya Tuhan kita baik. Amin. Yang percaya boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan, kita boleh mengangkat tangan, kita bersuka cita bersama di hadapan Tuhan. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah. Glory hallelujah, yeah. Glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh kita angkat kedua tangan untuk Tuhan, come on. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, oh, oh, glory hallelujah,
kebenaran. dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Lebih lagi bersama-sama katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Hey, glory haleluya. Oh oh. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Glory haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Masih bertepuk di atas kepala. Glory haleluya. Glory, hallelujah. Hey. Glory glory bagimu Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi glory haleluya. Glory haleluya. Hey, glory haleluya. Oh oh. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ini iman kami Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Manulife Financial Medan.
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Mewakili MOR Terima kasih Nasional, kepada izinkan saya ibu-ibu mengucapkan dari kepada MOR Medan Manulife City. Financial Medan. Merry Dan Christmas, kita selamat akan Hari menyaksikan Natal 2023, video greetings, ucapan dan selamat Happy Natal New Year. dari beberapa Selamat menyambut tahun baru sahabat-sahabat dan 2024 yang penuh harapan. teman-teman dari MOR. Biarlah Kami persilakan. The MOR Medan City. Shalom. Mewakili MOR Nasional, izinkan saya mengucapkan kepada MOR Medan City. Merry Christmas, selamat Hari Natal 2023 dan Happy New Year. Selamat menyambut tahun baru 2024 yang penuh harapan. Biarlah MOR Medan City semakin kompak dan bangkit dan bersinar untuk menjadi messenger of revival di marketplace. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini izinkan juga MOR Nasional mengundang MOR Medan City untuk acara nanti malam di Jakarta, tepatnya di Gandaria City Mall. Kita akan mengadakan Natal MOR Nasional bersama, sekaligus kita merayakan anniversary ke-25 dari ministry kita, Messenger of Revival. Mari kita saksikan tayangan video singkat berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Distrik Medan, secara khusus kepada Pastor Jakobus Wibowo dan tim More Ministries Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 tahun More Ministry dan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. More, more, and more. Shalom, saudara. Shalom. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang baik, yang bisa membawa kita untuk bisa merayakan perayaan Natal kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Engkau kumpulkan kami di sini untuk mengingat betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau ya Tuhan. Kami pegang dan kami iman. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Kau ku sembah. Kau
Hanya Yesuslah kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sayona kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sambil angkat tangan bersama-sama. Sembah dan puji, sembah dan puji. Oh, kami sembah Kau, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sekali lagi sembah. Oh, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Hindi biara lamayan so. Haleluya. Oh, raba. Haleluya. Kami sembah Kau. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji.
tepuk tangan yang panjang. Haleluya, haleluya. Oh, berkati umat-Mu ya Tuhan, dengan segala yang terbaik di penghujung tahun ini. Berkati keuangan mereka, berkati kesehatan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati apa yang diusahakan tangan mereka, jadikan berhasil, beruntung ya Tuhan. Jauhkan binatang pelahap ya Tuhan. Biarlah di penghujung tahun ini, waktu mereka menghitung laba rugi, ada mujizat terjadi ya Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Berbicara kepada kami, sampaikan firman-Mu, ajar kami memahami jalan-jalan-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami, pujian hormat bagi-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk Bapak. Silakan duduk. Salam Natal, Shalom. Saudara-saudara, waktu saudara mendengarkan sebuah pujian yang dilantunkan dengan ucapan kemuliaan, sebenarnya itu bukan syair yang biasa, bukan ungkapan yang biasa, tapi itu seruan yang besar dari surga. Bukan nyanyian biasa. Nyanyian itu Anda tidak pernah dengar, karena malaikat dan bala tentara surga yang menyanyikan. Itu sebabnya pada waktu-waktu mulut kita menaikkan pujian ini, sebetulnya kita sedang berdiri dan melantunkan pujian seperti malaikat melantunkan pujian, seperti bala tentara surga melantunkan pujian. Tahukah saudara, lagu ini, syair kemuliaan bagi Allah itu bukan datang pada waktu masa-masa keadaan yang baik, tapi surga itu mengutus malaikat ke bumi, dan pada saat itulah lantunan nyanyian ini diperdengarkan. Kadang-kadang mulut kita tidak memahami sehingga pujian itu seperti biasa. Tapi ungkapan kemuliaan atau kabot itu sebuah bobot yang bernilai tinggi, yang manusia sebetulnya tidak bisa memahami. Karena kualitas itu berasal dari surga. Kita baca teks Alkitab sekarang. Lukas 2:14. Sama-sama kita baca. Ayo, Lukas 2:14. Firman yang tidak terlalu panjang. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita membaca ini sangat ringan, biasa. Tapi kalau saja malaikat hari ini datang di sini, bukan seperti suara ini suaranya. Bukan sesederhana yang kita ucapkan ini. Kenapa? Yang pertama, mari kita lihat. Ayo Kak. Kasih saya punya bahan. Kemuliaan ini diucapkan pada masa kegelapan. Jadi Tuhan mengutus malaikat pada masa gelap. Katakan pada masa gelap. Bayangkan pada masa suram, ada suara, ada ungkapan, kabot, kemuliaan, ada bobot. Kegelapan itu diterobos oleh ungkapan itu.
Karena dosa menyelimuti bumi. Manusia hidup dalam gelap. Tapi suara ini datang membongkar semua kegelapan. Dan malaikat berteriak berseru dengan berkata kemuliaan, kehormatan, keagungan bagi Raja di atas segala raja. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesaya bernubuat pada masa-masa gelap. Sejak Yesaya berdiri 700 tahun berikutnya, barulah kemuliaan itu real. Tapi pada masa gelap itu dituliskan, ada kitab Samuel, bahwa firman Tuhan jarang. Bayangkan kalau hidup tanpa ada rel, tanpa ada tuntunan dari Tuhan. Seperti apa hidup kita? Gelap. Saya usia sampai 16 tahun, aku masih hidup di area ini, hidup gelap. Rampok, nyuri, menghina orang, melecehkan orang. Hidupku gelap. Sekarang Yesus sudah datang. Pertanyaannya, masih ada enggak orang hidup seperti ini, hidupnya gelap? Ada di sini yang masih hidup dalam gelap? Jawab. Tidak ada yang mau ngaku. Sebelah kanan ada yang hidup dalam gelap. Mengingini istri orang. Siapa yang udah punya suami di sini? Oke, kalau lihat pria tampan masih tertarik. Ah jujur Bu, masih lihat tampan? Ah enggak normal itu. Masa ada pria tampan? Kita lihat enggak tampan. Sebenarnya masih tampan. Bapak-bapak yang punya istri kalau lihat wanita cantik masih lihat cantik. Loh, aku tanya di satu gereja, bapak-bapak itu duduk di sini istrinya. Bapak udah punya istri, oh ini istri aku. Kalau ada wanita cantik sekali, bapak masih lihat cantik wanita itu. Enggak katanya, dia takut sama istrinya. Itu normal, yang enggak boleh itu diikuti terus. Ditanya nomor handphonenya, kerjanya di mana, pulang kerjanya, makan malamnya di mana. Kapan istrinya pergi. Itu sampai hari ini masih ada model itu. Kristus sudah datang, tapi masa-masa gelap dan masa suram itu masih dihidupi sebagian orang. Saudara, waktu kita hidup di dalam kegelapan ini, kita sembahyang, kita beribadah bukan kepada Tuhan, tapi kepada kegelapan. Karena kita menganggap kegelapan itu bisa memberi kehidupan. Di area ini lama sekali, 700 tahun kurang lebih. Kemudian Tuhan memilih bangsa Israel, pun tak berhasil. Mereka beribadah dan Musa diberi hukum-hukum, tetap tidak bisa terobos seluruh bumi. Masa gelap, kita berdoa biarlah tak ada orang yang hidup di area ini. Firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tak sering. Siapa di sini pernah lihat penglihatan? Waktu tidur malam-malam. Mimpi. Bapak pernah mimpi? Mimpi apa? Ular. Naik gunung. Capek kan? Iya. Tapi kalau yang dari Tuhan, itu membawa kita damai. Amin. Dan di masa-masa ini, penderitaan yang hebat. Ada imam, tapi tidak bisa hidup dengan standar keimamannya.
Ada korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi korban-korban itu sebagian tidak berkenan. Mereka tidak hidup dengan standar keimaman mereka. Tapi syukur kepada Tuhan. Kemuliaan itu menerobosi kegelapan. Kemuliaan itu merusakkan tatanan kegelapan yang sudah ditata sedemikian rupa lewat adat istiadat budaya. Tapi habot itu menghancurkan. Itu sebabnya malaikat memberitahu pada masa-masa yang sukar itu Tuhan peduli kepada bumi, kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Terang menerobos dan akhirnya habot itu tinggal di bumi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang banyak. Oke, kita lihat. Kristus adalah pusat atau wujud dari kemuliaan. Katakan Kristus. Lebih keras lagi Kristus. Jadi wujudnya, realnya itu adalah Yesus Kristus. Kemuliaan itu, yang diteriakkan itu, wujudnya adalah Kristus. Dia layak menerima penghormatan, pengagungan, kemuliaan sepanjang umur hidup kita. Ada di sini yang berprestasi bekerja, ada? Dapat penghormatan, ada? Kalau dapat hadiah, apa yang kita ucapkan? Oh, kalau enggak usahaku. Di Surabaya loh ada orang. Mahasiswa dapat cum laude. Diwawancarai wartawan. Siapa yang membuat? Faktor-faktor apa yang mendukung? Dia bilang, semua prestasiku, semua apa yang kurai itu karena nenekku. Ada apa hubungan cum laude dengan neneknya? Si nenek itu sangat rajin membangunkan dia. Belajar. Akhirnya nenek yang punya nama, Tuhan yang punya kerja. Ibu-ibu di depan ini cantik-cantik. Kalau ditanya orang, ibu kenapa cantik? Kenapa jawabannya? Oh, pakai make up merek ini. Pakai lipstick merek. Kita promo merek-merek kecantikan. Kita enggak pernah berkata, oh aku cantik ini karena Tuhan Yesus. Jarang. Kita promo produk. Tapi hari ini kita belajar bahwa puncak dan wujud dari kemuliaan itu adalah Kristus. Kalau Anda mulia di bumi ini, biarlah Anda berkata, semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saya sudah akan memasuki usia 62 tahun. 23 Juni yang akan datang. Tolong dicatat tanggalnya. Tapi penampakannya 26. Orang bertanya kepada saya, Bapak makan vitamin apa? Saya enggak pernah konsumsi vitamin. Boleh tanya istriku. Tak ada. Tapi ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bolak-balik Siantar Medan ini. Tadi pagi saya nyampe di Siantar hampir 1:30. 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Bengkulu naik bis. Tidak masalah itu. Ayo, siapa yang Anda muliakan? Kadang-kadang Natal tidak memuliakan Tuhan. Panitia berkelahi. Mau seragam apa? Lagunya apa? Ribut. Menunya apa? Tak ada dibahas. Kado untuk Yesus tak ada. Ayo.
Sebetulnya acara-acara Natal kita tuh jauh dari kemuliaan. Sangat jauh. Bahkan sering ada pelecehan kalau ada drama kelahiran Yesus. Kalau jadi Yusuf mesti tampan, tinggi. Maria harus langsing. Bapak ini enggak bisa jadi Yusuf. Herodes. Jadi Herodes ya, boleh Herodes. Saya seumur ini tidak pernah jadi Yusuf. Jadi setan-setan pernah. Iya. Paling banter itu, paling tren itu gembala. Ya memadai wajahku. Tapi kalau jadi Yusuf, tak pernah. Tolong panitia Natal dipertimbangkan tahun depan. Mungkin aku jadi Yusuf. Tapi panitia mana yang rela? Tidak ada itu. Mesti tinggi jangkung. Itu. Gini-gini ucap syukurlah. Ya, diundang merayakan pun sudah luar biasa. Jadi biarlah di Natal ini jangan ada yang nyuri kemuliaan. Tapi Kristus jadi pusat kemuliaan. Ayo tepuk tangan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita perhatikan berikutnya. Keadaan saat Yesus datang. Habot itu turun, keadaannya seperti apa. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar. Katakan kesukaan. Bukan kesukaran. Kesukaan. Ibu-ibu kalau Desember ngalami kesukaran. Pusing mikirkan bajunya apa. Kalau anaknya 7, berapa pasang sepatu. Pusing. Padahal ini berita kesukaan. Kebalik-kebalik hidup kita ini. Belum lagi nanti harus ganti sofa. Ganti rak piring, ganti gorden. Lalu promo ke tetangga. Aku udah ganti. Dari mana? Pesan situ, cicil. 12 bulan. Ada lagi nyicil seumur hidup. Natal itu bukan kesukaran, tapi kesukaan. Amin. Jadi kalau enggak baju baru itu enggak usah dipersoalkan. Tadi malam aku khotbah pakai, di dalam sini ada pakaian yang 30 tahun lalu masih saya pakai. Tadi maunya aku pakai ya. Iya, itu masih saya bawa. Nanti besok lusa saya pakai di Malaysia. Iya. Karena tak ada pemeriksaan dari surga. Coba periksa. Apa sudah ganti rak piring, ganti sofa, ganti baju baru? Enggak ada. Yang ada itu adalah hatinya baru apa enggak. Jadi enggak usah sibuk. Saya di mana-mana. Kalau jelang Desember saya khotbah. Siapkan air putih, cukup. Kenapa? Ada yang tahu khasiat air putih? Pasti Anda uraiannya beda sama aku. Khasiat air putih adalah tamu cepat pulang. Nanti praktek. Tak usah siapkan minuman kaleng, makanan-makanan. Air putih saja langsung dia bilang, ya, masih banyak rumah yang mau kami jalani. Permisi lah. Anda aman. Mau aman, siapkan air putih. Selesai. Ada pimpinan-pimpinan perusahaan di sini, udah air putih saja. Kirim 10 kotak ya sudah selesai. 10 kotak kali 13.000 ya sudah. Kado Natal. Tidak usah sibuk-sibuk mikirkan itu. Kok air putih? Sesuai khotbah pendeta. Para pemimpin perusahaan bisa tuliskan, sesuai pesan pendeta, air putih. Karena berita kesukaan. Amin. Ada yang sudah beli sepatu baru?
online. Pak Robert ini jangan semua dibongkari Pak. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan juru selamat. Penyelamat. Juru selamat itu, penyelamat itu bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi menyelamatkan kesehatan kita, menyelamatkan bisnis kita, menyelamatkan karir kita, menyelamatkan usaha kita. Kristus datang untuk hal-hal yang komplit. Bukan hanya untuk surga dia datang. Itu sebabnya waktu dia ada di dunia, dia datang kepada orang miskin. Karena orang miskin di tangan Tuhan bisa diberkati. Orang sakit di tangan Tuhan bisa sembuh. Amin. Itu kedatangan juru selamat. Jadi bukan hanya surga, mati. Karena setelah terima Yesus nggak langsung mati. Lebih enak mana? Hidup di bumi atau di surga? Ibu-ibu jawab saya. Ibu jawab, enak mana? Saya tanya enak mana? Di bumi atau surga? Surga ya? Siapa yang sudah siap masuk surga? Hah? Loh, enggak mesti mati kan? Bisa diubahkan, bisa. Tapi itu belum terjadi. Yang terjadi itu ya mati dulu. Siapa yang rela? Biar kita doakan. Biasanya ibu-ibu kalau ekonomi baik, gaji lancar, mereka bilang, oh Tuhan terima kasih baik kali kau. Tapi kalau karir, PHK, gaji dikurangi, apa kalimatnya? Gimananya Tuhan ini? Seakan-akan kalau baik keadaan Tuhan baik, tidak baik keadaan Tuhan tidak baik. Itu keliru. Baik atau tidak baik keadaan itu Tuhan baik. Hanya sekarang bagaimana menyikapi keadaan, kan itu aja. Ada yang mau pensiun? Ada? Angkat tangan. Oke. Apa kalau udah pensiun? Pensiun itu adalah sukses tertinggi di dunia kerja. Gak ada amin kan karena gak ngerti. Karena Anda berpikir pensiun gaji kurang, penghargaan kurang. Itu keliru. Kalau hanya dapat sertifikat itu bukan puncaknya. Tapi puncaknya itu kalau kita bisa sampai pensiun. Kenapa? Tidak semua orang bisa pensiun. Pak Ringo, ini udah pensiun. Iya, tapi jadi teladan buat kami yang muda-muda. Iya, masih mau duduk dengar firman. Iya itu, contoh itu. Coba kalau kawan yang lain, nanti nunggu di luar sana. Oh sudah habis ya. Ini bukan masalah habis. Masih mau dengar loh. Ada yang siap pensiun dini? Oh jangan Pak, tapi sukses. Ibu nanti kalau pensiun, masih ada suami atau tidak ada? Masih ada. Oke, suruh keluarga buat di koran. Selamat atas keberhasilan. Ibu apa? Eli Boru Silitonga. Telah berkarya berapa tahun? 30 tahun. Bikin di koran, bikin spanduk. Telah sukses. Tapi enggak usah bikin nomornya, caleg nomor berapa. Itu caleg-caleg itu di bawah ibu itu. Karena mereka belum tentu terpilih dan belum tentu nanti sukses. Bisa jadi habis terpilih masuk penjara, bisa. Ibu enggak pernah di penjara kan? Atau mau di penjara? Oh enggak mau. Oke, kita lanjut. Ada juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud. Penguasa, katakan penguasa. Sudah jadi penyelamat, juga dia penguasa. Makanya jangan menguasai orang. Ada itu, kuasai orang sampai tidak bisa punya hak. Ibu-ibu biasa itu, menguasai suaminya. Makanya ada di budaya Batak, polisi toba namanya. Iya, dia menguasai suaminya. Dia menentukan suaminya itu jam berapa pulang ke rumah. Baru mau berangkat, jangan lama-lama. Cepat pulang. Dia menentukan. Berbahaya. Belum lagi ada suami-suami di rumah tuh jadi pengemis. Ma, uang kopi. Tiap hari uang kopi, uang rokok. Nanti anak-anaknya lihat, oh jadi suami seperti ini tukang ngemis.
Ada putri Anda perempuan, nanti dia lihat. Oh kalau aku nanti jadi ibu-ibu, akan kulatih suamiku jadi pengemis. Jangan mengkader pengemis dalam rumah. Cara mengatasi bagaimana? Kasih uang minumnya 1 minggu. Ini Pak, bikin surat. Materai 10.000. Loh kalau 2 hari habis tunjukkan surat itu. Sesuai dengan perjanjian dan pernyataan suratnya. Oke. Tidak boleh menguasai orang lain. Tapi menghargai orang lain. Katakan amin. Karena Kristus itu penguasa kita. Tidak boleh kita. Walau punya uang kita beli. Oh aku bisa beli pendeta. Ada yang ngomong gitu loh. Ada sampai gitu loh. Pendeta tuh dikini saya. Loh emangnya Yo siapa? Ada loh. Pendeta itu bukan untuk dihina-hina. Ya kan? Loh, karena nggak panggilan kemanusiaan mungkin kami tidak mengerjakan ini. Tapi panggilan kemanusiaan ini kami lakukan. Ya masalah kelebihan dan kekurangan itu ya itu urusan berikut lah. Tiap-tiap kita punya kelemahan dan kekurangan. Tapi tidak boleh menguasai orang lain. Harus beri hak-hak, mengakui hak-hak dan kewajiban orang. Ayo kita lanjut. Tidak lama-lama ya. Waktu Kristus datang maka terbuka akses. Kita baca sama-sama. Akses adalah jalan masuk atau kebebasan memasuki surga dan bumi. Jadi pintu ke surga itu terbuka. Makanya kalau mati nanti masuk surga. Ada yang mau mati? Asing tidak mau. Tapi aksesnya terbuka. Kalau mau cepat-cepat bisa. Tapi kalau kita usahakan tidak bisa. Karena sebelum selesai kerja kita di bumi, kita tidak akan pulang. Jadi nunggu waktu. Apapun proses yang kita alami harus sabar. Katakan sabar. Ngomong sama tetangganya harus sabar. Ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu manusia hidup dalam gelap, itu hubungannya dengan kegelapan. Tapi waktu surga, habot itu terbuka surga. Kita ada komunikasi dengan Tuhan. Amin. Ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan ada komunikasi dengan kita. Indahnya ikut Tuhan. Waktu gelap, saudara, kegelapan itu menuntut kita untuk mempersembahkan sesuai keinginannya. Dia paksa kita. Di budaya kami, itu kalau bawa persembahan kepada orang mati, mahal harganya. Ayam bisa 400.000, tidak boleh ditawar. Tidak boleh. Waktu masak tidak boleh dicicip. Takut tersinggung setannya. Iya. Betul. Ada yang pernah dulu hidup gelap seperti itu? Tidak apa-apa, ngaku pun tidak masalah. Sekarang kan enggak gelap lagi kan. Itu mahal, 400.000. Belum lagi ikannya tuh, 1 kilo bisa 400-500.000. Ikan apa namanya? Ikan batak itu. 500 ikan jurung. Itu bisa sampai 1 juta loh. Belum yang datang dari Surabaya, Jakarta, Bandung ikut mempersembahkannya itu. Besar, bisa jutaan untuk setan. Untuk Tuhan, ibu kolektenya berapa? Bawa kolekte berapa? Mama 1 juta hari ini kolektenya. Aku tanya di satu tempat, dia bilang, hanya Tuhan yang tahu, saya mau tahu. Karena
Aku yang bertanya bukan Tuhan. Kalau untuk setan besar-besar, untuk Tuhan, padahal kegelapan sudah dihalau. Surga terbuka. Mestinya kita belajar memberi yang terbaik. Amin. Jangan lagi dinyanyikan lagu itu. Ayo Bang. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Dimor enggak boleh nyanyi lagu ini. Gak ada aminnya ya enggak apa-apa. Masih pernah dinyanyikan Dimor ini? Tolonglah jangan. Sudah dihapus ya. Oke bagus. Akses terbuka ya. Kalau dulu orang itu nyari hidup susah. Korea Selatan pada waktu mereka beribadah dan menyembah matahari oleh penjajahan Jepang. Hidupnya menderita, melarat. Tapi setelah mereka menyembah Tuhan, tanah tandus di Korea berubah jadi subur. Dan Korea termasuk negara yang ekonominya hebat, dikagumi di dunia. Kenapa? Karena akses surga itu menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita berdoa, walaupun hari ini kita tidak tahu besok terjadi apa-apa. Tapi jangan khawatir, ada Tuhan yang baik. Tanah tandus bisa diubah jadi tanah yang subur dan menghasilkan. Si mandul pun di tangan Tuhan bisa mengandung dan melahirkan. Maka jangan putus asa. Bila ada akses, jangan pernah tidak meresponnya. Tapi belajarlah untuk terus mendekat dengan Tuhan. Oke, bagian berikutnya kita segera selesaikan. Terjadi ada efek. Katakan efek. Efeknya itu yang pertama adalah Allah diagungkan. Waktu Habot turun, malaikat tuh nyanyi. Kemuliaan. Glory. Tuh. Jadi Natal itu harus mengagungkan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua ada unity. Katakan unity. Apa yang terjadi? Para gembala berkata, ayo mari kita lihat. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Harus kompak. Anak Tuhan harus kompak. Katakan amin. Orang Batak kalau tanggal 31 Desember itu mengerikan sekali. Iya, itu pengadilan besar-besaran. Betul. Iya, itu ngumpul itu. Beberapa keluarga ngumpul. Biasanya nyanyi lagu ini. Ayo Bang. Lungsal putau naburuki, homahu puji Tuhan ki, sadira moti hotok tong, todiku dohot dagikon, sadira moti hotok tong, todiku dohot dagikon. Setelah itu diadili satu-satu. Kau Butet. Itu catatan Januari sampai Januari. Bukan malah kesatuan, tapi perselisihan yang hebat. Itu satu-satu. Kau sombong kau. Kau pelit. Semua tuduhan-tuduhan. Saya dulu itu, waktu masih muda, termasuk yang dianggap blacklist sama abangku. Masih remaja, masih muda. Kau Ruben, sombong kau. Yang sana diamui, sini tundukkan kepala. Sana tunduk kepala. Ada yang saling lirik-lirik. Kau nanti kebagian apa? Makanya ada keluarga kami. Tiap Desember dia udah jatuh sakit. Tepat tanggal 31, dia bilang sama suaminya, Bapak Laksana. Udah enggak kuat aku. Hebat sekali proyeknya. Bisa loh tepat 31 itu. Sakit keras. Karena pelanggarannya terlalu banyak. Dapat giliran aku. Kau sombong kau. Mama si Ucok dipajak. Gak kau cakapi. Enggak mungkin lah awak ke pajak nyari-nyari kakak awak dipajak itu kan. Apa ada kakakku di sini? Lah mestinya yang lihat aku itu yang duluan nyapa aku. Tapi
Tapi karena aku udah dianggap jahat, aku tunduk aku. Angkat kepalamu. Sama orang pintar kau ngomong. Sama aku tunduk, angkat. Ku angkat kepalaku, matamu itu. Serba salah, oke. Ada damai, katakan damai. Oke. Di Natal ini Anda damai apa enggak? Ya harus damai. Karena Kristus Raja Damai tinggal dalam hati kita. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Kita berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah, kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Saudara, masa-masa yang sulit, rumah Anda boleh kehilangan jenis-jenis makanan yang nikmat untuk dimakan. Mungkin keluarga Anda tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan budaya. Tapi itu bukan bagian yang terpenting dari kelahiran Yesus. Dia datang karena dia mencintai. Dia datang karena dia mengasihi kita. Kalau hati kita terbuka, itu cukup buat kita. Karena Natal itu adalah Kristus datang menyelamatkan manusia dari dosa. Lewat karyanya di Bukit Kalvari, darahnya tercurah. Sehingga orang yang hidup dalam gelap diupahkan, karena terang itu menarik mereka untuk hidup dan dekat kepada Tuhan. Syukurilah keadaan hari ini. Kalau Anda belum bisa menggapai pencapaian maksimal sampai penghujung tahun, belajarlah untuk bersyukur. Karena masih ada hari esok. Masih ada masa depan yang gilang gemilang. Jangan putus asa. Kristus datang untuk menghilangkan kita dari ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan, keresahan-keresahan. Biarlah terang itu menerangi hidup kita, menerangi pikiran kita, sehingga Natal ini benar-benar menjadi sukacita yang besar buat kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah kami, kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah, kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sorak-sorai bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Kau layak, layak Tuhan. Kau diagungkan, Kau dimuliakan di mor ini ya Tuhan. Oh, rabadalabadabadabadab. Terima kasih, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya di hari Natal ini kami berbahagia
Karena kegelapan sudah dihalau dari hidup kami. Kami terima, kami buka hati untuk terang yang ajaib. Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Dengan hormat dan penuh kasih kami mengundang yang pertama Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Robert Sihaan untuk bisa maju ke depan. Selanjutnya yang mewakili pembina More Ministry kepada Bapak Pendeta Atansah Sembiring kami undang untuk maju ke depan. Mewakili dunia usaha Bapak Rudi Hartono dari PT Danvi, dengan hormat dan kasih kami undang maju ke depan. Mewakili pemerintahan Ibu Damayanti Sregar, kami undang untuk maju ke depan. Mewakili Persekutuan Doa Kantor Ibu Emma G, dengan hormat kami undang untuk maju ke depan. Mewakili dunia pendidikan Bapak Pendeta Soloan Siringoringo, dengan hormat kami undang untuk bisa maju ke depan. Koordinator Pendidikan dan Pengajaran Bapak Pendeta Gustaf untuk bisa maju ke depan. Dan Kepala Departemen More Ministry Bapak Pendeta Perlin Zebua untuk bisa maju ke depan. Kita akan masuk ke dalam proses penyalaan lilin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penyalaan lilin pertama kami persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Robert Sihaan untuk menyalakan lilin Natal. Kita boleh menyalakan flashlight dari handphone kita masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua, pembina More Ministry mewakili Bapak Pendeta Atansah. Selanjutnya yang menyalakan lilin Natal mewakili dunia usaha Bapak Rudi Hartono dari PT Danvi. Mewakili pemerintahan Ibu Damayanti Sregar. Mewakili Persekutuan Doa Kantor Ibu Emma G. Mewakili dunia pendidikan Bapak Pendeta Soloan Siringoringo. Koordinator Pendidikan dan Pengajaran Bapak Pendeta Gustaf. Selanjutnya Kepala Departemen More Ministry Bapak Pendeta Perlin Zobua. Juru selamat manusia ada datang di Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sekali lagi bersama-sama kita angkat pujian di malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia.
Bapak Ibu yang di depan, kami persilakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah Bapa yang baik ya Tuhan. Allah senantiasa yang melindungi, yang menyertai kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dari awal tahun sampai kami di penghujung tahun ya Tuhan. Kami bisa merayakan Natal di Ibadah Mall ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Izinkan di bulan Natal ini kami duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Untuk merenungkan Engkau, merenungkan segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau melimpahi kami dalam segala keberhasilan kami di marketplace. Engkau melimpahi kami dengan segala kesehatan, dengan segala sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau buka hati untuk kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan. Pada saat Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, tidak ada jalan yang tidak terbuka bagi kami ya Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan kami hikmat Tuhan untuk menemukan jalan keluar atas semua pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, butuh kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang Bapa yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Urapi presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran kabinet menteri Tuhan. Dari atas pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Berkati legislatif, yudikatif dan eksekutif ya Tuhan. Tuhan, di mana negara kami akan menghadapi election di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang beracara dalam Pilpres di 2024 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Medan yang kami cintai ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kota Medan menjadi kota yang kondusif, kota yang bebas kriminalitas, kota yang bersih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Robert Siahaan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan, pekerjaan dan keluarga Bapak Pendeta Robert Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat hamba-hamba yang melayani di More Ministry ini, dari mulai Pak Perlin, Pak Gustaf. Tuhan berkati pelayanan More semakin berkembang dan semakin maju dan semakin berhasil. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu doa berkat Tuhan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Seperti kami juga lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat dan membuka tangan kita. Pulang dan terimalah berkat besar, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus, tinggal menyertai, menguatkan, menghibur, menjadikan saudara pemenang, bahkan lebih dari pemenang, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Natal. Salam. Shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan Natal,
dapat memasukkan di kotak-kotak yang tersedia ataupun dapat men-scan QR code yang ada. Kiranya kita dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita di Natal ini. Selamat Natal sekali lagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Kita akan libur ibadah kita dan nanti di Januari di minggu ketiga kita akan kembali beribadah sebagaimana biasa. Dan mulai Jumat depan ibadah tidak lagi diadakan, tetapi nanti di minggu ketiga di bulan Januari 2024 kita akan bertemu kembali. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu bisa dengan penuh kerendahan hati, ada konsumsi boleh di take away. Dan terima kasih buat partisipasi dan juga buat Manulife yang sudah menjadi berkat kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Emma, juga thank you Bu Emma, Bang Jimmy, thank you. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semua, para donatur kami juga terima kasih. Terima kasih juga buat tim musik, thank you ya, luar biasa yang sudah menjadi penopang kita selama melayani di More Ministry. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita lebih lagi nanti di tahun 2024. Thank you Bang Donald semua and tim ya, para singer, Yanti juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengajak nanti para pengerja More untuk kita kumpul di kafe, juga para tim musik ya, singer, untuk kita bisa fellowship sebentar di kafe ya. Juga beberapa undangan kami, Manulife, Ibu Emma nanti berkenan untuk bisa kita di kafe sebentar dari Manulife ya. Kemudian ya, teman-teman boleh Pak Robert di foto bersama dulu sebentar, dokumentasi dulu. Ya, terima kasih teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih selamat hari Natal semua yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. God bless. Ini yang di Zoom. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan menyertai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati.